Seorang wanita pengusaha sukses bernama Datuk Susilawati Lawia bersama 3 temannya harus kehilangan nyawa akibat pengkhianatan dan keserakan dari rekan bisnis mereka. Parahnya, jasad keempat korban ini kemudian dibakar hingga menjadi debu dan dibuang ke sebuah sungai untuk menghilangkan barang bukti. Hilangnya Datuk Susilawati menjadi perbincangan besar di kala itu. Hal ini membuat para polisi Malaysia harus membuat penyelidikan besar-besaran untuk mengungkap siapa di balik dalang hilangnya keempat orang ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pelaku sangat tega melakukan hal ini kepada mereka? Tindak kejahatan sadis ini menimpa seorang pengusaha kosmetik sukses Malaysia yang bernama Datuk Susilawati Lawia bersama 3 rekan kerja beliau. Sang pelaku dengan sadis menyiksa para korban dan membakar jasad mereka. Kemudian abu dari keempat jasad ini dilarutkan ke aliran sungai untuk menghilangkan jejak kasus ini. Sebelum kita masuk ke kronologi kasusnya, mari kita lihat sedikit tentang latar belakang kehidupan dari Datuk Susilawati. Datuk Susilawati lahir di distrik Batu Pahat, Malaysia pada tahun 1963. Beliau merupakan seorang wanita sukses yang dikenal gigih dalam bekerja dan dermawan pula. Kesuksesan yang beliau raih bukanlah sebuah kebetulan. Beliau berusaha keras meraih kesuksesannya usai perceraiannya dari pernikahan pertamanya. Dari pernikahan pertamanya, Datuk Susilawati mendapatkan 6 orang anak. Usai bercerai, beliau harus berpikir dan bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Beliau pun mulai merintis usaha penjualan kosmetik dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah sambil menggendong salah satu anaknya yang masih kecil. Dari kerja kerasnya inilah, beliau mulai meraih kesuksesan dan terbukti bisa menyekolahkan anak-anaknya di London, Inggris. Kemudian beliau mendirikan sebuah perusahaan kosmetik yang bernama Novel Beauty Center SDN BHT. Dari perusahaan inilah, Datuk Susilawati akhirnya meraih kesuksesan dan menjadi jutawan wanita di Malaysia. Beliau juga dianugerahi gelar wanita Adi Negara dari Kerajaan Negeri Johor pada tahun 2007 lalu. Selain itu, beliau juga dikenal sangat ramah dan bersifat dermawan kepada rakyat Malaysia, yang terbukti dari ikut andilnya beliau dalam menyumbangkan dana sebesar Rp150.000 Malaysia per tahun untuk bisa membantu golongan rakyat Malaysia yang membutuhkan. Kasus ini bermula dari hilangnya Datuk Susilawati bersama 3 rekannya yang tidak lain adalah supir beliau bernama Kamarudin Sasudin, pengacara beliau bernama Ahmad Kamil Karim, serta petugas Bank CMB yang bernama Nurhisa Muhammad. Mereka dikabarkan menghilang di tanggal 30 Agustus tahun 2010 di daerah Banting, Malaysia. Di hari itu mereka pergi berempat karena ada urusan untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Dari keterangan anak perempuan Ibu Susilawati yang bernama Ernie, diketahui kalau dia merupakan orang terakhir yang melakukan kontak dengan Datuk Susilawati. Dalam telepon tersebut, Datuk Susilawati mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan menuju ke Banting untuk bertemu dengan Padmanaban dalam urusan jual beli tanah. Pertemuan tersebut dilakukan oleh Datuk Susilawati untuk mempercepat proses pembayaran 2 cek senilai 4 juta ringgit Malaysia. Uang ini merupakan hasil dari penjualan tanah Datuk Susilawati yang sedang ditangani oleh firma pupuk Padmanaban. Sekilas info tentang Padmanaban ini guys. Padmanaban ini merupakan seorang pengacara yang berusia 41 tahun yang lumayan terkenal di daerah Banting, serta dia juga mendapatkan julukan Datuk di daerah tersebut. Selain itu, Padmanaban ini juga merupakan seorang makelar tanah. Beberapa warga juga mengetahui kalau dia sedang menangani permasalahan tanah dengan Datuk Susilawati yang bernilai jutaan ringgit Malaysia tadi. Usai mendapatkan informasi penting dari Ernie selaku putri dari beliau, kepolisian pun bergerak cepat untuk mencari keberadaan Datuk Susilawati beserta 3 orang lainnya. Namun hal ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Di tanggal 6 September 2010, pihak kepolisian menemukan mobil BMW X5 WTL 11 milik Datuk Susilawati. Mobil itu terparkir di parkiran apartemen yang bernama Angsana USJ 1 Subang Jaya. Kemudian mobil BMW seri 5 milik pengacara pribadi Datuk Susilawati juga ditemukan di tempat yang berbeda. Dari penemuan ini, pihak penyidik dan kepolisian pun segera menyelidiki sidik jari dan DNA yang tertinggal di 2 mobil tersebut. Kemudian data akurat dari panggilan masuk dan keluar nomor telepon para korban juga diperiksa secara berkala untuk mencari informasi tambahan. Dari pemeriksaan data panggilan tersebutlah, diketahui kalau Padmanaban dan adiknya yang bernama Surendran memiliki kaitan dengan hilangnya Datuk Susilawati bersama 3 orang lainnya.
Pada tanggal 11 September 2010, Padmanabhan dan Surendran pun ditahan untuk proses investigasi lebih lanjut. Dari hasil investigasi ini pula, akhirnya polisi menemukan sebuah lokasi peternakan ayam di Tanjung Laya yang diduga menjadi tempat eksekusi para korban. Lokasi ini dikelilingi oleh ladang pohon sawit yang merupakan milik Padmanabhan. Dan di tempat ini pula, polisi akhirnya menemukan sebuah lokasi dengan tanda-tanda yang mencurigakan, di mana dari lokasi tersebut, polisi menemukan sisa-sisa pembakaran dan bau bensin yang sangat kuat yang diduga merupakan sisa dari pembakaran jasad para korban. Menemukan barang bukti yang sangat kuat ini, Padmanabhan dan Surendran pun langsung resmi dijadikan tersangka atas hilangnya Datuk Susilawati beserta ketiga orang lainnya. Setelah diinterogasi lebih lanjut, akhirnya kedua orang ini pun mengaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dari pengakuan kedua tersangka ini, diketahuilah kalau mereka membawa keempat orang korban ke sebuah peternakan ayam yang dikelilingi ladang sawit seluas 4 hektar. Di tempat itu pula, Padmanabhan menginstruksikan para pekerjanya yaitu Tila Yalagan, Katawarian, dan Ermatan untuk menyiksa dan menganiaya para korban. Mereka memukul para korban dengan tongkat dan benda tumpul lainnya dengan tujuan untuk melemahkan para korban. Usai menyiksa para korban, mereka kemudian mengikat tangan para korban dengan kawat. Tidak sampai di situ saja, mereka kemudian menusuk para korban dengan senjata tajam. Setelah memastikan para korban telah tewas, mereka mengolesi tubuh para korban ini dengan kotoran sapi yang bertujuan untuk mempercepat proses pembakaran jasad para korban. Kemudian, para korban ini dilapisi dengan seng, disiram dengan bensin, lalu dibakar. Kejamnya aksi dan tindakan mereka ini semua merupakan ide gila dari atasan mereka yang tidak lain adalah Padmanabhan. Bahkan dari beberapa sumber berita yang kami dapat, diketahui para pelaku sempat memotong beberapa bagian tubuh korban untuk mempermudah proses pembakaran. Usai terbakar menjadi debu, para pelaku ini mengumpulkan sisa tulang belulang dan abu para korban dalam sebuah karung, kemudian pergi ke Sungai Ladang Gadong di Tanjung Sepak untuk membuang abu para korban di sana. Selain itu, para pelaku juga membuang barang bukti berupa senjata dan benda lainnya di sungai itu juga. Mendapatkan detail informasi ini, tim kepolisian dan para penyelam pun berusaha mencari barang bukti di sungai yang mereka sebutkan tadi. Dan di sana, ditemukan beberapa barang bukti antara lain potongan jaringan tubuh seperti rambut dan tulang belulang para korban, 3 buah jam tangan mewah yang diduga milik para korban, sebilah pisau sepanjang 30 cm, 2 buah ponsel BlackBerry, 6 buah seng yang diduga sebagai pembungkus jasad para korban untuk dibakar, sebilah kayu bekas terbakar, abu yang diduga merupakan jasad para korban, serta sebuah kunci mobil BMW X5. Dari keterangan pengurus operasi Hong Leong Bank, didapati informasi bahwa di tanggal 30 Agustus 2010 yang bertepatan dengan hari hilangnya Datuk Susilawati ini, jumlah uang di dalam akun bank milik Padmanabhan hanya ada sekitar 1,3 juta ringgit Malaysia. Hal ini membuktikan kalau Padmanabhan tidak memiliki uang sebesar 4 juta ringgit Malaysia untuk membayar pembelian tanah dari Datuk Susilawati ini. Dengan kata lain, Padmanabhan ingin memiliki tanah Datuk Susilawati tersebut tanpa membayarnya. Hal tersebutlah yang memberikan dorongan kepada Padmanabhan untuk melenyapkan keempat nyawa para korban. Dengan terkuaknya fakta tersebut, ini berarti Padmanabhan memang sudah merencanakan aksi ini dengan sangat teliti sekali. Atas tuduhan pembunuhan berencana ini, sidang kasus pembunuhan terhadap Datuk Susilawati dan ketiga rekannya ini pun berjalan cukup panjang. Pengadilan pun memutuskan kalau Padmanabhan menjadi mastermind atas kasus ini. Sementara Surendran ditetapkan sebagai pembantu rancangan dalam aksi pembunuhan, dan ketiga pelaku lainnya ditetapkan sebagai kaki tangan kasus pembunuhan terhadap Datuk Susilawati beserta 3 korban lainnya. Pada tanggal 16 Maret tahun 2017, Pengadilan Tinggi Negara Malaysia pun menjatuhkan hukuman mati kepada Padmanabhan, Tila Yalagan, dan Katawarian. Sementara Ermatan dibebaskan dari hukuman mati dikarenakan kurangnya barang bukti. Surendran sendiri juga dijatuhi hukuman penjara, namun tidak diketahui secara pasti berapa lama masa tahanan yang akan diterimanya. Itu dia tadi kasus kriminal yang menimpa seorang jutawan wanita Malaysia yaitu Datuk Susilawati, salah satu kasus kriminal yang sangat sadis dan tragis di negeri jiran tersebut. Jika kalian memiliki informasi tambahan, boleh langsung ditambahkan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Jika kalian suka dengan video kali ini, boleh klik like-nya,
Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kasus kriminal selanjutnya. Share video ini dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Awasi selalu diri kamu dan orang yang kamu sayangi, karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.